wahayna lan barang wahyu ingsun ila Ibrahim maring Nabi Ibrahim wa Ismail lan Nabi Ismail wa Ishaq lan Nabi Ishaq wa Yaqub lan Nabi Yaqub wal asbati lan pira-pira putu wa Isa lan Nabi Isa wa Ayub lan Nabi Ayub wa Yunus lan Nabi Yunus wa Harun lan Nabi Harun wa Sulaiman lan Nabi Sulaiman wa ataina lan maring ingsun Dawud dan Nabi Dawud Zaburan ing kitab Zabur wa rusulan lan kira-kira rasul dan putus ingsun yang kira-kira rasul waktu kasus nakam teman-teman cerita ake ingsun ing rusulan alaika ing tasiro min qablu saking sadurunge wa rusulan lan kira-kira rasul lam naksus kang ora nyritake ingsun ing rusulan alaika ing atase sira wa kallama lan dawuhi Allah subhanahu Allah Musa ing Nabi Musa takliman kelawan dawuhi tenan rusulan yaiku pira-pira rasul pira-pira utusan basyirina kang padha berbunga pemengdirin lan pada mati-mati oleh peringatan li alla yakuna supaya yen ora ana linasi iku kedhe manusa Allah ing Allah hujjatun apa hujjah tak terusuli ing dalam sabdane para rasul wa kana Allah azizan iku zat kang menang hakiman kang bijaksana lakinillahu tapi utai Allah yasyadu iku nyakseni sapa Allah bima kelawan barang anzala kang usnur nabi sallallahu Allah ilaika maring sira anzalahu nur nabi sallallahu Allah wa imma anzala bi ilmihi kelawan ilmune Allah wal malaikatu lan nyakseni sapa para malaikat wal malaikatu utawi para malaikat yasyhaduna iku nyakseni sapa malaikat kapan cukup billahi sapa Allah syahidan apane nakseni Inna awhayna ilaika sesungguhnya kami telah memberi wahyu kepadamu Rasulullah Muhammad SAW kama awhayna ila Nuhin sebagaimana kami telah memberi wahyu kepada Nabi Nuh wan nabi ba'di dan nabi-nabi sesudah Nabi Nuh. Dan kami wahyukan juga kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yaqub. Ismail dan Yaqub ini kedua putranya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Yaqub bin Ishaq atau Nabi Ishaq. Wal asbati dan cucu-cucunya Nabi Yaqub, cucu Nabi Ibrahim. Cicit Nabi Ibrahim yaitu putra-putranya Nabi Yaqub yang berjumlah 12 orang. Faminhum Yusuf Nabiullah Nabiyyun wa Rasulun fittifaq baqi adalah putra-putranya Nabi Yaqub berjumlah 12. Di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau disepakati oleh semua ulama Nabi Yusuf adalah Nabi dan Rasul, sedangkan yang lain 11 yang lain ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun Sulaiman juga kami wahyukan kepada Nabi Isa, Nabi Ayyub, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Sulaiman. Wa ataina Dawud Zabura dan kami berikan kitab Zabur kepada Nabi
Wa kana fihi mi'atun wa khamsuna surah. Jadi kitab Zabur ya, itu yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Dawud berisi 150 surat. Kalau Al-Quran 114 surahnya ya. Jumlah juznya ada 30, jumlah surahnya 114, ada yang panjang, ada yang pendek. Yang terpendek 3 ayat, yang panjang 286. Laisa fiha hukmun min ahkam. Kitab Zabur beda dengan kitab Al-Quran. Kalau kitab Al-Quran ada cerita, ada hukum, ada perintah, ada larangan. Kalau kitab Zabur tidak ada hukum di dalamnya. Wa inna hiya hikamun wa mawa'il wa tasbih wa taqdis wa tahmid wa tamjid wa sana'an Allah Ta'ala. Diisi kitab Zabur itu berisi hikmah, mau'izah, tutur, nasihat, tasbih, menyucikan Allah, memahajikan Allah, pujian dan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Daud alaihi salam yakhruju ilal bariyati wa yaqumu wa yaqra'u Zabur. Wa taqumu ulama Bani Israil khalfahu wa yaqumu nasu khalfal ulama. Pada qumul jinnu khalfan nas wa syaitun khalfal jin. Wa taji'ud dawabul lati fil jibali wa yakunna baina yadayhi wa turafiqu tuyur ala ru'usin nas wa hum yastami'una li qira'ati Dawud wa yata'ajabuna minhu. Nabi Dawud itu diberi keistimewaan oleh Allah, memiliki suara yang sangat merdu, sangat indah sekali. Pernah suatu hari Nabi Dawud pergi keluar ke tempat yang lapang. Beliau membaca kitab Zabur. Dengan keindahan suaranya, maka ulama-ulama dari kaum Nabi Dawud berdiri di belakang Nabi Dawud. Orang-orang awam berdiri di belakang para ulama. Jin setan ikut datang juga. Jin di belakang orang-orang awam, setan di belakang jin. Terus binatang-binatang juga yang mendengar suara Dawud dari gunung-gunung, mereka turun mendengarkan dan berdiri di hadapan Nabi Dawud. Burung-burung terbang mengepakkan sayapnya di atas semua jemaah yang berhadir di mendengarkan bacaannya Nabi Dawud alaihissalam. Jadi semuanya mendengarkan. Falamma qarafal khati'ata zala'u dzalika. Ketika Nabi Dawud melakukan satu kesalahan, maka keindahan suaranya tadi hilang. Kesalahannya apa? Ya, Nabi Dawud disebutkan di dalam surah Shad. Nabi Dawud itu punya murid, kemudian muridnya ini dalam peperangan meninggal dunia. Terus istrinya dinikah oleh Nabi Dawud. Padahal Nabi Dawud sudah punya istri, berapa istrinya Nabi Dawud? 100. Istrinya 100, muridnya 1. Istrinya malah dinikah juga oleh Nabi Dawud. Kemudian Nabi Dawud itu punya istana, gitu, termasuk Nabi yang kaya. Ya, istana yang tertutup, tiba-tiba di dalam istana ada 2 orang masuk.
oleh dua saudara yang saling berselisih. Dalam ayatnya, qalu la takhaf wasmani fawadduna ala ba'din fahkum bainana bil haqq wa la tusqit wahdina ila sawa'is sirat. Panjenengan jangan takut, kami adalah dua orang yang sedang berperkara, punya masalah. Yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain, maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah panjenengan menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Inna hadza akhi lahu 99 na'jah wa liya na'jatun wahidah faqala aqfilniha wa anzani fil khitab. Terus salah satu dari mereka matur, Nabi Dawud, saudaraku ini punya 99 ekor kambing dan saya punya kambing satu. Coba tega-teganya kambing saya direbut, diminta oleh dia. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Qala laqad zalamaka bi su'alin najrika ila ni'ati. Nabi Dawud berkeputusan bahwa dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk digabungkan kepada kambingnya. Nah, akhirnya mereka menerima keputusan itu, yang intinya kambing yang diambil oleh Israel tadi harus dikembalikan. Setelah mereka keluar, Nabi Dawud merasa tersinggung karena yang datang tadi bukan manusia biasa dari malaikat untuk mengingatkan Nabi Dawud ya, kalau beliau sudah punya 99, nanti tambah lagi 3 sane muridnya. Nanti Nabi Dawud mohon ampun kepada Allah, beliau mohon ampun kepada Allah dan sujud kepada Allah. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu, dan rasul-rasul yang telah kami ceritakan kepadamu, samainahum laka fil Qur'an, ini kami sebutkan namanya di dalam Al-Qur'an. Wa arafnaka akhbarahum kama hasalahu min qablihim, dan kami kenalkan kepadamu berita-berita mereka dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dari yang dialami oleh para nabi, para rasul dari kaumnya. Jadi sebagian rasul disebutkan namanya oleh Allah di dalam Al-Quran dan diceritakan kisah-kisah para rasul itu, bagaimana mereka berdakwah kepada kaumnya. Ada yang menerima, ada yang menolak, bahkan ada yang memusuhi, ada yang menyakiti, bahkan ada yang membunuh. Wa rusulan lam naqsusum alaik, dan ada juga beberapa rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Ai lan nusammi laka wa lam nu'arifka akhbarahu. Ini tidak kami sebutkan namanya kepadamu dan tidak kami kenalkan berita-berita mereka kepadamu. Nah, dari ayat tadi maksudnya adalah inna auhayna ilaika iha'an mislama auhayna ila Nuhin wa mislama auhayna ila Ibrahim wa man ba'dahu. Jadi kami telah memberi wahyu kepadamu seperti bagaimana kami memberikan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan
kal furqana ita sama atena Dawud az-Zabura, dan kami berikan kepadamu kitab Al-Quran sebagaimana kami memberi kitab Zabur kepada Nabi Dawud. Wa rusulan wa arsalna rusulan qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan akharin lam naqsushum 'alaika. Dan kami telah mengutus beberapa rasul yang telah kami kisahkan kepadamu, dan rasul-rasul yang lain yang tidak kami kisahkan kepadamu. Ya, tanpa ada perbedaan antara engkau dengan rasul-rasul yang lain. Jadi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran hanya sebagian kecil, yang lain yang banyak tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan kisah-kisah mereka. Ya, mana belum pernah saya sampaikan jumlah nabi dan rasul ada 124.000. Yang rasul saja, yang rasul, nabi dan rasul, ya kan? 313 ya, 313, sama seperti jumlah sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Nah, yang harus kita kenali hanya 25. Itu pun banyak yang tidak kenal. Wa kallama Allahu Musa taklima, dan Allah berfirman kepada Nabi Musa. Ini langsung ya. Ai kalamahu ala tadris syai'an fa syai'an bi hasabil masalihi bi ghairi wasitati malakin. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung pada Nabi Musa tanpa perantara malaikat. Dan secara berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Allah SWT menghilangkan hijab penghalang antara Allah dengan Nabi Musa, sehingga Nabi Musa mendengar makna yang berdiri dengan zat Allah SWT, ya, sehingga Nabi Musa paham apa yang dimaksud oleh Allah SWT. Meskipun Nabi Musa diberi keistimewaan oleh Allah, digawi langsung tanpa perantaraan malaikat, ini bukan berarti Nabi Musa yang paling mulia, paling tinggi derajatnya, tidak. Dan semua ulama bersatu kata tanpa khilaf bahwa Rasulullah yang paling mulia. Di antara buktinya pada waktu Rasul Isra Mi'raj, beliau menjadi imam sholat, yang semuanya adalah para nabi dan rasul. Kemudian dari yang bukti yang kedua, Rasulullah SAW ketika menerima perintah sholat, ya, Rasulullah langsung dipanggil oleh Allah untuk datang langsung menghadap kepada Allah di Sidratul Muntaha, di Mustawa. Nah, itu tempatnya lebih tinggi daripada tempatnya Nabi Musa berada. Nabi Musa ada di langit ke-6, tapi Rasulullah masih naik lagi di atas langit. Rasulan mubasysyirin wa mundhirin. Mereka semua itu adalah para rasul, para utusan, orang-orang yang diutus oleh Allah, orang-orang pilihan yang tugas mereka adalah mubasysyirina wa mundhirin. Mubasysyirin memberi kabar gembira kepada orang-orang yang taat, kepada orang-orang yang
beriman dengan janji surga, wa mundzirin, dan memberi peringatan kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat. Ya, diberi peringatan, diberi ancaman berupa siksa neraka. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun. Allah mengutus para rasul itu tujuannya adalah supaya di hari kiamat nanti orang-orang manusia tidak punya hujjah terhadap Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul dan setelah diturunkan kitab-kitab kepada para rasul tersebut. Wal makna ali alla yahtajja an-nasu yaumil qiyamati 'ala Allahi fi tarki tauhid wa ta'ah bi atami rusuli. Fa yaqulu lima lam tursil ilaina rasulan wa lima lam tunzil 'alaina kitaban. Maksudnya bahwa jangan sampai di hari kiamat nanti manusia akan berhujjah pada Allah, yang mereka yang tidak bertauhid, yang tidak taat kepada Allah, ya, sehingga mereka nanti menuntut, ya, kenapa engkau menyalahkan kami, kenapa engkau tidak mengutus rasul, kenapa engkau tidak menurunkan kitab. Nah, karena sudah ada para rasul, Allah sudah mengutus para rasul, Allah telah menurunkan beberapa kitab sehingga tidak ada kesempatan bagi manusia untuk berhujjah di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Fa inna Allah ta'ala la yu'adzibul khalqa qabla bi'tsatir rusul. Karena Allah SWT tidak menyiksa makhluknya sebelum Allah mengutus para rasul. Wa kana Allahu azizan hakim. Allah maha menang, maha perkasa. La yughlabu fi amrin min umurihi. Dan Allah tidak akan dikalahkan oleh siapapun dalam semua urusannya. Allah maha bijaksana. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika. Tetapi Allah bersaksi dengan apa yang Allah turunkan kepadamu. Ruya annahu lamma nazala qawlu ta'ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhi wa nabiyyin min ba'di. Qala al-yahud nahnu la nashhadu laka bidzalik. Wa nazala lakin la yashhadu ila bid'ah. Diriwayatkan bahwa ketika ayat inna awhayna ilaika tadi, kami memberi wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberi wahyu kepada Nabi Nuh dan Nabi-Nabi sebelumnya. Orang-orang Yahudi ngomong la nasyhadu laka bidzalik. Kami tidak bersaksi, tidak percaya, tidak bersaksi bahwa kamu telah menerima wahyu dari Tuhan dari Allah. Maka Allah menurunkan ini. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika. Jangan pedulikan omongan mereka. Ya, mereka tidak mau bersaksi tidak apa-apa, tetapi Allah bersaksi bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran kepadamu. Anzalahu bi'ilmih. Allah menurunkan Al-Quran dengan ilmunya. Apa maksudnya ini? Ayat bi'annahu fi ghayatil husni wa nihayatil kamal. Bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan keindahan yang maksimal, ya, dan sempurna, sangat maksimal, sangat sempurna dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, apalagi kitab-kitab karangan manusia. Ya, tidak ada yang sebanding dengan Al-Quran.
tersastra Arab tidak bisa menyusun kalimat seindah Al-Quran. Ya, bahkan dulu ada orang yang mengaku nabi, orang Arab mengaku nabi. Dia mengaku bahwa Al-Quran itu dibagi dua. Namanya Musailamah. Musailamah Al-Kadzdzab, sampai digelar Al-Kadzdzab yang sangat pembohong. Dia mengaku bahwa Al-Quran dibagi dua, separuh untuk Muhammad, separuh untuk saya. Kemudian dia mengarang surah-surah seperti Al-Quran. Tapi surat karangan Musailamah tidak seindah surah Al-Quran yang asli, karena itu surah palsu. Ya, Musailamah punya surah Al-Fil, surah gajah, surah Al-Jiddah, ya, ada surah apa? Surat katak, kodok. Dan dia hanya menggambarkan kodok seperti apa, gajah seperti apa. Kalau Al-Filnya Al-Quran itu seperti itu. Al-Farotih Batra'al Buka Ashabil Fil Hanya Jakedah Bintamnil Warasa'alim Qur'an Nabi. Ini ketika dibaca bisa menyentuh hati, bisa menjadi orang menangis. Tapi kalau surahnya Al-Musailamah, orang dibacakan malah guyu-guyu, ya, ketawa. Al-Filu Mal-Fil wa ma'adil Mal-Fil Tahu Kutum Al-Tawil wa Izul Syahir Warijul Kabir. Gajah, apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah adalah binatang yang besar. Dia punya telapak panjang, ekornya kecil, kakinya besar. Ya, orang anak kecil sudah tahu itu, kalau perlu lewat sholat Al-Quran, apa? Perlu sholat lewat sholat Al-Quran. Ya, Al-Quran palsu, sehingga ayat-ayatnya tidak membangkitkan iman. Wal malaikatu syahidun, para malaikat juga menjadi saksi bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah telah menurunkan beberapa kitab. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Kesaksian Allah lebih kuat daripada kesaksian manusia, termasuk kaum Yahudi. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Innal ladzina satmene wong-wong kafir sapa alladzina wasaddu lan ngalang-alangi sapa alladzina an sabilillah saking dalane Allah. Qad dhallu wa teman-teman sasar sapa alladzina dalalan kelawan sasar ba'idan kang waduh. Innal ladzina satune wong akeh kafir kang padha kafir sapa alladzina wa dzalamu lan padha nganiaya atau zalim sapa alladzina lam yakun iku ora ana Allah sinten Allah liyaghfira ikut terapun ngapura sapa Allah lahum maring alladzina wala liyahdiya lan ora terapun nuduhake sapa Allah hum ing alladzina tariqan indalan illa tariqa jahannam, kejaba jalan neraka jahannam. Khalidina ali padha langgeng fiha ing dalem jahannam abadan ing dalem selawase. Wa kana ana zalika apa mono
Zalika yang mono-mono wala aliyah tihum tariqan ila tariqan jahannam. Allah wa inna Allah yasiran iku gampang. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Orang-orang yang kafir yang beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Rasulullah, wasaddu an sabilillah, dan mereka menghalangi orang lain dari agama Allah. Wahum al-Yahud, mereka adalah kaum Yahudi. Qalu ma nahnu sunnata Muhammadin fi kitabina. Mereka mengatakan kami tidak pernah mengerti sifat-sifat Muhammad di dalam kitab kami. Ya, padahal di dalam kitab Taurat ada. Allah telah memberitahukan bahwa di akhir zaman Allah akan mengutus seorang Rasul yang bernama Muhammad. Mereka tahu itu, tapi tidak mengakui. Karena apa? Karena mereka berharap Nabi terakhir itu dari kalangan kaum Yahudi. Tapi ternyata tidak. Nabi terakhir diutus oleh Allah dari bangsa Arab. Mereka tidak terima. Wa qalu law kana rasulan la ata bi kitabin wahidatan minasana. Mereka juga mengatakan kalau Muhammad itu benar-benar rasul, tentulah dia bisa mendatangkan kitabnya secara langsung utuh, tidak sedikit-sedikit, ya, tidak seayat dua ayat setengah ayat, tapi langsung komplit satu kitab, satu buku. Wa qalu inna Allaha dzakara fi Taurati anna syari'ata Musa la tunsahu ila yaumil qiyamah. Mereka juga mengatakan bahwa Allah menyebutkan dalam kitab Taurat bahwasanya syariat Nabi Musa tidak akan dihapuskan dan dirubah sampai hari kiamat. Wa qalu innal anbiya la yakununa illa min waladi Harun wa Daud. Mereka juga mengatakan bahwa para nabi tidak ada lain selain dari keturunan Nabi Harun dan Nabi Daud. Oleh karena itu, untuk dhalalan ba'idah, mereka telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya, contohnya mau ke Jakarta malah ada ngitan. Ya, memang sampai ke Surabaya, sampai ke Madura. Li'anna syadda nasi dhalalan man kana dhalan wa ya'taqidu fi nafsihi annahu muhiqqun. Tsumma yatawassal bi dzalika dhalal ila iktisabil mali wal jah. Karena orang yang paling sesat adalah orang yang sudah tersesat, tapi dia merasa benar. Nah, seperti yang beberapa hari bisa ada yang pernah mendapatkan share-sharean video jamaah haji dari Sulawesi, dia tersesat, ditunjukkan nggak mau. Di hotelnya maksudnya ke arah barat, dia jalan ke arah timur. Pak, jangan salah Pak, ini saya antar. Tiba-tiba malah marah-marah, dia nggak mau. Dia semakin jauh dari hotelnya karena dia merasa benar. Innal ladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqan ila tariqan jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan berbuat zalim kepada Rasulullah Muhammad SAW, bikit mani dzikri bi'satihi wa awamihim bil syubhat. Mereka berbuat zalim pada Rasulullah
Allah dengan menyembunyikan sifat-sifat Rasulullah yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Mereka juga menzalimi orang-orang awam dengan menyebarkan syubhat. Wa matu ala syirki, dan mereka mati dalam keadaan syirik musyrik. Lam yakunillahu liyaghfirahum, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukkan mereka ke jalan surga. Illa tariq jahannam, kecuali Allah akan menunjukkan mereka jalan menuju neraka jahanam yang mana mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan menjadikan mereka kekal di dalam neraka jahanam itu sangat mudah bagi Allah. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu ilaihi manusa qad jaa teman-teman mustaqakum insya kabeh ar-rasul sapa utusan bil haqqi kelawan bener mirrobikum saking pengirane sira kabeh fa aminu monggo iman sira kabeh khairan monggo ana apa iman iku bagus lakum kedue sira kabeh. Wa in takfur lan kufur sira kabeh fa inna lillahi maksudna iku kagungane Allah ma apa barang bisa mawati yang ing dalam langit wal ardi lan bumi. Wa kana Allah subhanahu aliman iku dakan mudanyani hakiman dakan bijaksana. Ya ayuhan nas, hai manusia. Hai manusia. Qad ja'akum rasul, telah datang, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul bil haqqi dengan benar dari Tuhanmu. Ayahlah maka qad ja'akum rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Qur'ani aw mutakaliman bid da'wati ila ibadatillah. Fa aminu khairan lakum. Wahai penduduk Makkah khususnya dan semua manusia pada umumnya, telah datang kepadamu seorang rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'an, membawa kebenaran. Dan dia berdakwah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, jangan beribadah kepada selain Allah. Fa'aminu khairul lakum, maka berimanlah padanya, maka iman itu akan lebih baik bagimu daripada kamu tetap tidak mau beriman. Bahkan Dajjal pun Dajjal pernah memerintahkan seseorang untuk beriman kepada Rasulullah. Pada zaman dulu ada pelaut itu apa? Bukan PPY, pelaut. Ada pelaut namanya Tamim Ad-Dari, orang Arab. Dia nyam laut bersama sejumlah 30 orang. Nah, di tengah laut mereka kampanye diumbang-ambingkan oleh ombak besar. Itu sampai 1 bulan di tengah laut. Akhirnya terdampar di 1 pulau yang mereka tidak pernah tahu pulau itu seperti apa isinya.
dan mereka tetap terdampar di malam hari, maka mereka tidak berani kemana-mana, mereka hanya tengok-tengok. Ya, setelah pagi, setelah remang baru mereka mencari jalan. Baru jalan beberapa langkah tiba-tiba ada binatang. Binatangnya menakutkan, ya, bentuknya agak panjang, terus burunya panjang-panjang dan tidak kelihatan mana ekornya, mana kepalanya. Ya, yang menakutkan lagi binatang itu bisa bicara, ya, dengan bahasa Arab. Kalau Jawa, kalau Indonesia, binatang bilang, "Hei, siapa kamu? Apakah kamu orang Arab?" "Iya, saya orang Arab." "Mereka mau lari, kalian gak usah lari, jangan takut, ya, saya tidak akan menyakiti kalian. Kalau kalian orang Arab, kebetulan sekali, ya, di sana kamu jalanlah ke sana. Nanti di sana ada kuil tua, ada seorang yang telah menunggu kalian di sana. Nanti kalau kamu di sana mau ditanya apapun, ya kalian gak usah takut sebagainya. Kalau ditanya, maka jawablah dengan jujur." Artinya mereka ke sana. Di sana ada bangunan tua, ada seorang yang badannya kekar di rantai, ya, di rantai lehernya, tangan dan kakinya. Ya, kemudian terjadilah dialog dengan antara pelaut tadi dengan orang yang di rantai itu. "Apakah kalian orang Arab?" "Iya, benar, kami orang Arab." "Apakah di antara kalian ada seorang yang bernama Muhammad yang mengaku sebagai utusan Tuhan?" "Iya, benar, ada." "Berimanlah kamu, ikutilah dia, maka kamu akan selamat." Ya. Yang semula kami dari ini orang Nasrani, akhirnya setelah pulang dia langsung menemui Rasulullah dan masuk Islam. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh laki-laki tadi antara lain adalah apa? Bagaimana keadaan Danau Tiberias? Danau Tiberias itu danau yang membentang di perbatasan Israel, Lebanon, Palestina, dan danau itu menjadi sumber air yang dibutuhkan oleh mereka. Dan air Danau Tiberias itu selamanya tidak pernah tidak pernah kering, tidak pernah asap. Selalu bahasa Jermannya magung, ya, yang selalu melimpah. Terus orang tadi bilang, ketahuilah suatu saat nanti Danau Tiberias akan kering. Ya, dan beberapa tahun yang lalu sudah mulai tahun 2000 berapa itu sudah berapa kilometer yang sudah mengering. Terus dia tanya lagi, bagaimana keadaan Korma Frisan? Di Frisan itu satu daerah di Yordania. Korma itu selamanya tidak ada musim-musiman, selalu berbuah. Nah, kemudian lagi-lagi tadi bilang, ketahuilah suatu saat nanti Korma Frisan tidak akan berbuah lagi. Nah, pendengarannya sudah sejak tahun berapa itu, 2013 kalau salah, itu sudah tidak berbuah. Akhirnya pokoknya ditebangi dan dijadikan pemukiman. Nah, akhirnya mereka pulang dan diberitahu oleh Rasulullah, siapa kata kalian siapa laki-laki itu? Dia adalah Dajjal. Dajjal sudah ada saya dulu, ya, tapi di kerangkeng, gimana di rantai. Suatu saat kalau sudah keluar Dajjal, tapi sudah ada mengatakan Dajjal sudah terlepas dari rantainya, tapi dia masih menyamar, ya. Cuma mereka, dia sering memberi petunjuk pada orang-orang Yahudi, sehingga banyak orang Yahudi bisa menguasai dunia. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi. Kalau kamu kafir, tidak mau beriman, maka sesungguhnya milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Apa maksudnya? Maksudnya kalau manusia ini kafir semua, nggak ada yang beriman, tidak akan
merugikan Allah. Wa in takfuru bir rasuli fa inna Allah waliyyun an imanikum. La yadurru bi kufrikum wa la yadurru bi imanikum. Kalau kalian tidak beriman pada Rasulullah, maka Allah tidak membutuhkan imanmu dan tidak rugi dengan kafirmu. Allah juga tidak mendapat manfaat dengan imanmu. Karena semua adalah milik Allah, langit bumi seisinya adalah milik Allah, ciptaan Allah. Wa kana Allahu hakimah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah. Kitab yang kedua, kisah tentang pembunuhan khamar. Hukiya al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Alhamdulillah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi kitabaini amin Allah ta'ala. Hukiya al-Fudail bin Iyad rahimahullah annahu hadara inda tilmidin lahu hadara bil maut faja'ala yulaqinuhu syahadata wa lisanuhu la yantiqu biha faqarraraha faqala la aquluha wa ana bari'un minha thumma mata. Dikisahkan dari Syekh Fudail bin Iyad rahimahullah bahwa Syekh Fudail bin Iyad mendatangi salah satu muridnya yang sedang sekarat. Muridnya sedang sakit kritis, dirawui oleh Syekh Fudail bin Iyad ini. Maka Syekh Fudail menuntun muridnya itu untuk membaca syahadat, tapi lisannya tidak bisa mengucapkan syahadat. Berkali-kali diulang-ulang, akhirnya muridnya bilang, la aku tidak akan mengucapkannya, dan aku berlepas diri dari kalimat syahadat. Dan ngomong-ngomong terus, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia meninggal. Sehingga Syekh Fudail kharaja min indihi wa huwa yabki. Dia menangis, beliau menangis karena muridnya mati dalam keadaan kafir. Tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, malah dia bilang, saya tidak akan mengucapkannya dan saya berlepas diri dari kalimat syahadat. Tsumara ba'da muddatin fi manamihi wa yusabu bi ilan nar. Beberapa hari kemudian Syekh Fudail mimpi melihat muridnya diseret oleh malaikat, dipegang kakinya, kepalanya yang di bawah, wajahnya yang di bawah. Maka ditanya oleh Syekh Fudail, ya miskin, bima nuziat mingal ma'rifah. Wahai muridku yang miskin, kenapa kamu sudah mengenal Allah, kamu jadi cabut perkenalan dengan Allah? Faqala Ustaz kana fi illatun wa ataitu ba'da tiba faqala tasbu kulli sanatin qadhan min al-khamri fa illam taf'al tabqa bika illatuka fa qudha syubha bi kulli sanatin yastatabi. Akhirnya maka muridnya tadi dalam itu menjawab, Syekh Fudail, saya dulu punya penyakit dan saya datang kepada dokter. Dokter memberi nasihat padaku untuk minum khamr 1 tahun 1 gelas. Kalau kamu tidak minum khamr, maka kamu akan sakit seperti ini terus selamanya. Kalau kamu sembuh harus mau minum khamr, enggak banyak-banyak, sekali 1 tahun 1 gelas saja. Akhirnya saya mengikuti dokter, saya minum khamr 1 gelas 1 tahun dengan tujuan untuk berobat. Fahadha halu man syaribaha littadawi, fa kaifa halu man syaribaha li ghairi dzalik. Orang yang minum khamr untuk berobat saja, untuk pengobatan saja seperti ini, bagaimana menurut Anda orang yang minum khamr tidak untuk berobat tapi untuk bersenang-senang, untuk
Kita mohon pada Allah semoga Allah menyelamatkan kita dari bencana dan ujian, terutama ujian iman. Ya, semoga Allah tetap menguatkan iman kita sampai akhir hayat. Amin. Wa hukiya anhu su'ila ba'du taibin an sababi taubatihi. Wa qala kuntu ambasul qubur fara'aitu fiha amwatan masrufina 'anil qiblah. Dikisahkan bahwa ada seorang penduduk kubur, penggali kubur. Dia bertobat, penggali kubur, tapi perbuatannya tadinya itu sangat parah, sudah bermaksiat. Tapi akhirnya dia bertobat. Kemudian ditanya tentang penyebab taubatnya. Kalau tiba-tiba kamu sekarang jadi orang baik, dulu kamu kok yang kita kan saya ngaji gak mau, kemudian apa? Yang judi, sukanya berkoyak-koyak. Apa gerangan yang menyebabkan kamu bertobat? Akhirnya dia bercerita, saya menggali kubur. Beberapa kali saya melihat orang-orang para jenazah berpaling dari kiblat. Maka saya cari keluarganya dan tanya, bagaimana keadaan orang itu ketika dia masih hidup. Faqalu kanu yashrabuna al-khamra fid dunya wa matu min ghairi taubatin. Keluarganya bilang, ya dia peminum khamr dan dia nggak bertobat sampai mati. Yang pecandu minuman keras, kalau mati nggak tobat, maka kiblat tidak mau dihadapi oleh jenazah. Seperti kemarin pertemuan yang lalu, sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kalau ada peminum khamr meninggal, maka segeralah kubur, kemudian saya saliblah diriku. Setelah kamu salib, beberapa saat kemudian bongkar kuburnya. Kalau kalian tidak mendapati jenazahnya berpaling dari kiblat, biarkan aku tetap disalib. Dan kisah ini tadi membenarkan nantikannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa hukiya an Nabashin annahu qala nabastu qabran fara'aitu sahibahu qad huwila khinziran wa qad shudda bisalasil al-aghlal fi 'unuqihi. Faqirtu minhu wa aradtu al-khuruja fa idza biqa'ilin yaqul ala tas'alu an amalihi wa liman yu'adzab. Faqultu limadha qala kana subhanallah fid dunya wa mata min ghairi taubatin. Digeserkan lagi dari seorang penggali kubur juga. Dia mengatakan, aku pernah menggali satu kuburan. Saya melihat mayat yang dimasukkan di dalam kubur itu tiba-tiba berubah menjadi babi dan dirantai, diikat dengan rantai dan belenggu. Saya mau lari, mau keluar dari kubur, tiba-tiba ada suara. Suara itu mengatakan, apakah kamu tidak ingin tahu apa amalnya orang ini dan kenapa dia bisa seperti ini? Maka saya bertanya, iya, kenapa? Kemudian suara itu mengatakan, dia suka minum khamr, ya, dan dia mati tanpa bertobat. Wa hukiya ba'da shalihin anhu qala mata li waladun walamma tafantuhu ra'aituhu ba'da muddatin fil manam faqad syaba ra'suhu. Dikisahkan dari seorang yang saleh bahwa anaknya yang masih kecil meninggal dunia.
Nah setelah dimakamkan, setelah beberapa hari atau beberapa bulan, orang soleh ini mimpi ketemu anaknya sudah berubah, rambutnya putih semua, padahal dia masih kecil. Maka dalam mimpi itu ayahnya bertanya, ya walati, tafantuka shagiran, faman ladzi syayyabaka. Anakku, dulu aku menguburmu, kamu masih kecil. Kok sekarang rambutnya putih berubah nih? Ada apa? Faqala ya abi, lamma tabantani tufina ila janibi rajulun kana yashrabu khamra fid dunya fazafaratin naru li qudumihi ila qabrihi safratan lam yabqa minna tiflun illa syaba rasul an shiddati safratiha. Dan anak tadi menjawab pertanyaan ayahnya, Bapak, setelah panjenengan menguburkan saya, beberapa hari kemudian ada seorang laki-laki yang dikuburkan di samping saya, dan laki-laki itu peminum khamr ketika dia masih di dunia. Ketika dia datang, dimasukkan dalam kubur, ada suara gemuruh api yang datang ke kuburannya itu. Lam yabqa min atiflan illa syaba rasul. Gara-gara suara gemuruh api yang datang ke kubur peminum khamr tadi, maka kami para penghuni kubur yang masih kecil-kecil, karena dahsyatnya gemuruh itu, semuanya menjadi berubah, rambutnya jadi putih semua. Bin syiddati zafratiha, saking dahsyatnya suara gemuruh tersebut. Nas'alullah al-islamah, kita mohon Allah semoga Allah menjaga kita dari khamr dan dari siksa kubur. Kalau mulai boleh telat, tapi kalau selesai harus tepat. Sebelum berdoa, ini kemarin doanya belum khatamannya masih kurang ya, juz belum didoa. Terus yang kedua, jamaah kita ada yang meninggal dunia kemarin, Ibu Bendang Lestari dalamnya baru hari Ahad kemarin dia baru titip Al-Quran untuk pondok masih di meja Qurannya. Dan hari Kamis dia rencana mau menghadiri kajian Kamis sore, dan janjian dengan Bu Ami Jasmi, tapi gak jadi datang, sehingga Bu Jasmi yang hanya maghrib baru sampai sini. Akhirnya dapat berita bahwa Bu Endang langsung masuk ICU. Ya, dan jadi dari Kamis sore dia bawa ke RKSA, ke ICU, sampai Sabtu pagi sudah tidak tertolong, dan ternyata Allah lebih mencintai beliau. Kita doakan semoga arwah yang ditemani Allah SWT diampuni semua dosa-dosanya, diterima semua amalnya, dan insya Allah dia termasuk mati syahid, sebagaimana digunakan bahwa orang yang mati dalam rangka menuntut ilmu termasuk orang yang mati syahid akhirat, insya Allah selamat dari siksa kubur. Maka sekali-kali saya ajak kepada Bapak Ibu semuanya, kita niatkan ini ngajinya tiap hari yang akad ini, kita niatkan untuk istiqomah sampai mati, tetap selalu hadir di majelis. Kita baca surat Al-Fatihah 3 kali.
جل شأن السنة تشفع من ذوق تجنبها اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فارد إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أعذنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك معصيتك وبقولك عن سواك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya surah Al-Fatihah. Ya Rabbal alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita terkenal untuk majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.